Halo anak-anak, terima kasih sudah bergabung di kelas matematika. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai statistika. Nah, apa sih itu statistika? Kalian pasti sudah sangat familiar dengan beberapa contoh yang akan diberikan pada pelajaran kali ini. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Nah, berarti ini ada proses yang terjadi di dalamnya. Seperti contoh yang sering dilakukan oleh pemerintah yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk itu akan dilaksanakan pemerintah dengan cara mengambil data, wawancara, atau beberapa hal yang harus ditanyakan kepada setiap orang, ya. Nah, contoh hasil sensus penduduk kalian bisa lihat di website bps.go.id. Itu terdapat gambaran jelas mengenai kondisi penduduk di Indonesia. Nah, contoh lain yang bisa kita lihat yang sekarang ini, yang sedang kita lihat sekarang ini yang sering-sering muncul yaitu kasus COVID-19. Di mana terlihat kalau dalam tampilan seperti ini terlihat ada grafik ya, grafik tampilan kasus konfirmasi harian. Nah, ini kan memudahkan kita, ini menggunakan statistik juga dan memudahkan kita sebagai orang-orang yang melihat data ini, melihat ternyata ada pergerakan dari grafik tersebut. Mulai dari pergerakan yang mulai dari naik, kemudian ada turunnya, kemudian ada semakin naik lagi seperti pada kondisi saat ini. Nah, ini kan bisa menjadi data yang digunakan kita semua untuk bagaimana caranya mengurangi ya, kalau dari ajakan pemerintah yang kita tahu, pemerintah mengajak kita untuk bagaimana caranya mengurangi kasus-kasus yang ada dengan 3M atau bahkan sekarang sudah sampai 6M. Yang paling penting memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, ini yang bisa dilihat dari data ini kan itu jelas kita juga semakin aware ya tentang kondisi saat ini. Nah, itu gunanya statistik. Dan itu bagian dari kita belajar statistik untuk mengetahui dan melihat sejauh mana fenomena-fenomena yang ada. Nah, ini ternyata statistik sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita akan pelajari ini dan diharapkan semoga ini bisa menjadi ilmu yang berguna untuk kalian gunakan dalam kehidupan kamu. Nah, kita mulai yang pertama dalam statistik itu dikenal dengan yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan bagian dari data yang diperoleh pada suatu proses pengumpulan data atau penelitian. Jadi kalau populasi itu, kalau kalian mengumpulkan data, berarti mengumpulkan data keseluruhan. Ya, sampel adalah sejumlah bagian yang diambil dari populasi dan dianggap dapat mewakili. Jadi sampel itu paling penting adalah kita lihat kata kuncinya sebagian saja tapi diambil dari populasi. Contohnya adalah seperti ini. Kita lihat dari ilustrasi seperti ini. Misalnya dalam suatu daerah ya, ada populasi-populasi anggap saja dengan berbagai warna-warna orang-orang seperti ini. Di satu daerah itu ada warna hitam, biru, hijau, kuning, orange, dan sebagainya. Nah, populasinya tersebar dalam satu daerah. Kemudian dari populasi ini akan diambil sebagian atau hanya sampel saja. Tapi sampelnya itu mewakili dari orang-orang yang ada di dalam populasi tersebut. Seperti dilihat pada lingkaran yang ada di sebelah. Jadi populasi itu pasti jumlahnya lebih sedikit dari sampelnya. Ya, contoh yang kita bisa ketahui misalnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pencemaran air di sungai A, misalnya sungai Ciliwung A itu ya, sebagai akibat dari limbah industri. Nah, apakah orang tersebut harus mengambil seluruh air sungai itu? Tentu saja itu pasti tidak mungkin ya. Sehingga kalau kita berbicara populasi,
maka populasinya adalah seluruh air di Sungai Ciliwung. Tapi kan yang mau diteliti Sungai Ciliwungnya, betul. Tapi apakah perlu mengambil semua airnya? Tidak. Oleh karena itu perlu mengambil sampel saja beberapa takar air. Nah, beberapa takar air juga tidak sembarangan, tentu diambil pada titik-titik terpisah di Sungai Ciliwung tersebut. Jadi bukan di satu titik saja. Karena ingat sampel itu harus mewakili dari populasi. Nah, kira-kira sudah paham ya mengenai populasi dan sampel. Oke, saya lanjutkan. Dalam statistika mengenal istilah data dan datum. Datum itu adalah informasi tunggal dari suatu pengamatan atau penelitian yang dapat berupa angka maupun kata. Sedangkan data adalah kumpulan datum pada suatu pengamatan atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya berikut ya. Contoh data dan datum. Misalnya, hasil ulangan fisika dari kelas 10 dari 10 siswa kelas 11 adalah sebagai berikut. Ada angka-angkanya 68, 75, 80, 90, 100, 80, 85, 94, 75, dan 90. Nah, bilangan-bilangan tunggal seperti 68 atau 75 atau 80 dan seterusnya disebut sebagai datum. Ya, jadi yang tunggal-tunggal itu disebut sebagai datum. Sedangkan keseluruhan nilai tersebut disebut data. Nah, sehingga disebut sebagai data hasil ulangan fisika itu keseluruhannya. Oke, kira-kira sudah paham ya. Nah, berikutnya dalam statistika juga mengenai data yang disajikan gitu ya. Tadi kita sudah lihat contoh bagaimana data kasus terkonfirmasi COVID harian itu disajikan dalam bentuk grafik. Nah, itu contoh penyajian data tunggal namanya. Biasanya kalau ini sudah dipelajari di SMP ya, dan kita sedikit akan mengulang bagaimana data-data tersebut ditampilkan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Dan sebagainya, sebenarnya masih banyak lagi. Ini contoh yang ditampilkan di gambar ini adalah diagram garis. Nah, kita mulai dengan masing-masing diagram yang ada, yaitu yang pertama adalah diagram garis. Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ya, contohnya tabel berikut kita lihat ada bulan yaitu Januari sampai Juli sesuai dengan yang ada di pernyataan soal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian jumlahnya itu disampaikan bahwa jumlahnya ada di Januari penjualannya 10, Februari 15, dan seterusnya sampai di bulan Juli. Nah, kalau kita punya data seperti ini, maka kita dapat membuatnya, menampilkannya ke tampilan yang lebih representatif sehingga lebih enak untuk dibaca dalam bentuk diagram garis. Kira-kira tampilannya seperti ini. Ya, dari situ terlihat ya bahwa di bagian sumbu X itu adalah bulannya, Januari sampai Juli ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian di bagian sumbu Y itu terdapat jumlahnya, jumlah atau unit dari komputer yang terjual. Jadi kalau kita lihat datanya mulai dari Januari itu kan ada 10, berarti kita lihat Januari 10. Ya, terlihat ya. Kemudian Februari itu 15, kira-kira posisinya di sini. Nah, sampai seterusnya. Nah, dari masing-masing titik dari penjualannya per bulan itu dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, terlihat ya jelas naik turunnya seperti apa. Nah, dengan membuat seperti ini maka kita bisa melihat jelas penjualannya itu ada periode-periode yang penjualannya tertinggi dan periode penjualannya terendah, atau kita melihat bahwa dapat disimpulkan penjualannya ternyata semakin naik gitu, walaupun memang ada beberapa yang mengalami penurunan, tapi secara umum penjualannya naik.
Berikutnya kita lihat di grafik garis berganda. Ini sebenarnya sama juga dengan diagram garis yang tadi. Cuman yang membedakan di sini adalah ada dua tipe. Kalau yang tadi kan hanya satu PC saja ya, tapi di sini ada dua jenis yang berbeda. Nah, kalau dia contoh hasil penjualan barang A dan B, jadi ada dua barang ya, dua jenis barang di toko Melati periode Januari sampai Juni 2019. Nah, tabelnya menunjukkan kalau barang A itu 25, 40, 45, 10, 50, dan 45 dalam bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian barang B juga ada datanya. Nah, kalau bentuk seperti ini, grafik yang muncul adalah ini. Kita lihat bahwa ada dua garis yang terlihat dari grafik ini. Karena penjualannya juga periodenya sama. Nah, kita lihat ya, untuk yang warna merah itu mewakili penjualan barang B. Kemudian untuk yang warna biru itu mewakili penjualan barang A. Nah, caranya sama seperti yang tadi untuk diagram garis ya, tapi ini kan kita lihat satu persatu barang A, kemudian dihubungkan titik-titiknya masing-masing dan ditarik garis sehingga terlihat bagaimana perbandingan dari kedua barang tersebut. Nah, itu untuk grafik garis berganda. Berikutnya adalah diagram batang. Tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019. Nah, ini tingkat sekolah SD, SMP, SMA, STM. Ya, mulai jumlah siswanya SD itu 1000 sekian, SMP juga dan seterusnya sampai STM. Nah, ini kita bisa buat dalam diagram batang. Bentuknya seperti apa? Nah, ini. Untuk di sumbu X itu mewakili sekolahnya. Jadi SD, SMP, SMA, STM. Kita lihat. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah jumlah siswanya. Ya, dari situ kita melihat untuk bentuk dibuat seperti batang ke atas ya, sesuai dengan jumlah siswa yang ada, sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian begitu juga SMP, SMA, dan STM seterusnya ya. Dan di sini kan kita bisa membandingkan bahwa ternyata siswa SD itu lebih banyak dibandingkan siswa SMP, bahkan SMA ataupun STM. Nah, ini terlihat jelas ya perbandingannya, bentukannya seperti ini. Nah, kemudian grafik berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini menunjukkan banyaknya, ini contoh ya, data berikut ini menunjukkan banyaknya peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Nah, kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang. Jadi ada 3 kegiatan ekskulnya, yaitu olahraga, PMR, dan Paskibra. Ternyata olahraganya ada 90, PMR ada 60, dan Paskibra ada 50. Nah, sebelum membuat diagram, terlebih dahulu ditentukan besar persennya. Ya, karena ini lingkaran ya, kita harus gambar lingkaran. Persennya setiap objek terhadap keseluruhan data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Oke, ini tabelnya ya. Nah, kita lihat ya, ternyata kalau jenis olahraga itu 90 jumlah siswanya, PMR 60, Paskibra 50. Totalnya itu ada 200 siswa. Nah, bagaimana kita menghitung persentasenya? Ya, bagaimana kita menghitung persentasenya? Oke, cara hitung persentasenya, kita lihat nih berapa jumlah mulai dari yang olahraga ya, jumlah yang ikut olahraga itu ada 90 ya. Kemudian dibandingkan dengan total seluruh siswanya yaitu 200. Jadi 90 per 200 dikali dengan persen kan berarti 100% ya. Ya, 90 per 200 dikali 100. Nah, kita tinggal hitung. Ini habis. Berarti tinggal
90/2. Jadi berapa 90/2? Yaitu 45%. Nah, kita sudah dapat untuk yang olahraga. Kemudian, kalau dengan besar sudut bagaimana ya? Nah, ingat, besar sudut dalam suatu lingkaran itu kan 360 derajat, ya. Jadi kita harus tentukan besar sudut pusatnya kalau di lingkaran itu kalau jumlahnya hanya 90 itu berapa ya? Itu bagaimana ya? Nah, cara menentukannya mirip juga dengan persen, cuman dikalinya berbeda. Berarti tetap kita buat menjadi 90/200, tapi dikalinya adalah 360 derajat. Adalah 162 derajat. Kemudian PMR. PMR 60 siswa. Berarti kita hitung persentasenya adalah 60/200 dikali 100%. Ya. Jadi hasilnya adalah kita hitung, berarti ini coret bisa jadi tinggal 60 dibagi 2, yaitu 30%. Nah, untuk besar sudut pusatnya 60/200 dikali dengan 360 derajat. Sama dengan 108 derajat. Kemudian paskibra. Paskibra itu ada 50, berarti 50/200 dikali dengan 100%. Sama dengan, itu coret-coret 50 bagi 2, yaitu 25%. Kalau besar sudut pusatnya adalah 50/200 dikali 360 derajat. Ini bisa dihitung, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, ini sudah kita dapatkan persennya dan juga derajatnya. Sehingga kalau bentuknya seperti ini, kita bisa masukkan dalam diagram lingkaran berikut. Nah, kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kalau kita pakai persen, ini kan bisa langsung ditulis paskibra itu 25%. Kemudian PMR 30%. Kemudian olahraga yang paling besar adalah 45%. Kalau kita tuliskan pun dalam bentuk derajat, ini bisa ya kita lihat satu-satu ya. Ini kan 25% sama juga dengan 90 derajat. Kemudian ini 162 derajat. Kemudian ini 108 derajat. Nah, itu terlihat jelas bentuk grafiknya atau diagram lingkarannya. Nah, kemudian ini akan menjadi tugas kamu. Tuliskan contoh kasus populasi dan sampel versi kamu. Jadi kamu bisa tuliskan contohnya seperti apa. Kalau lupa, coba lihat lagi videonya. Ya, lihat lagi mengenai populasi dan sampel. Kemudian, tuliskan juga definisi datum dan data menurut bahasamu sendiri, disertai contohnya ya, sesuai dengan yang kamu pahami. Nah, tugas ini kamu akan presentasikan masing-masing pada sesi Google Meet nantinya. Kalau ada yang kebingungan untuk pembelajaran video ini, silakan kamu bisa ulang lagi videonya, buat catatan. Kalau misalnya terlalu cepat, kamu bisa pause lagi, menunggu mencerna, kemudian bisa lanjutkan kembali. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Saya berharap kalian bisa mempelajari dengan baik, dan jika ada pertanyaan, kita akan lakukan pada sesi pertemuan di Google Meet nantinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.